Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang tiada batas. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Evande Widya Agustiani sebagai moderator. Selanjutnya, Khalifatul Iswa Aulia, Torik Bahtiar, dan Fania Fitri Nugraini. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Fania Fitri. Kepada Mbak Fania Fitri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai presentasi kali ini, analisa kebutuhan proyek IT Sistem Display Informasi Unisula. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini, semua orang ingin untuk mendapatkan informasi lebih banyak dalam setiap bidang kehidupan. Dikarenakan di era ini informasi merupakan hal penting untuk diketahui. Perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi telah berkembang pesat. Dikarenakan informasi adalah suatu cangkupan pengetahuan tentang hal yang diperuntukkan bagi setiap orang. Dalam era sekarang inilah, di mana suatu lembaga di dalam pembuatan maupun penyampaian informasi yakni cukup mudah untuk dilakukan, dikarenakan sudah adanya sistem yang bisa mengatasi kelemahan penyampaian informasi yang dilakukan secara manual, yakni penyampaian informasi secara komputerisasi, di mana saat pembuatan informasi secara manual membutuhkan banyak aktivitas yang harus dilakukan. Bahan-bahan yang terus menjadi perantaranya, serta informasi itu tidak selalu up-to-date, di mana informasi itu tidak selalu menampilkan hal-hal baru dalam kurun waktu hari itu. Serta penyampaiannya tidak terlalu menarik, yang mengakibatkan orang-orang malas untuk membaca informasi tersebut. 1. Gambaran umum. Sistem yang akan dibuat ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam pengambilan informasi yang terkait dengan proses perkuliahan, diantaranya seperti kehidupan dosen pengajar, jadwal kuliah pengganti, serta pengumuman yang akan diumumkan oleh fakultas, seperti pengumuman akan peraturan, tata cara kebutuhan, penyampaian tugas akhir, seputar sidang, pemberitahuan, amanat, dan lain-lain. Sistem ini nantinya akan berbentuk display monitor, di mana setiap monitor akan ditempatkan setiap fakultas untuk ditampilkan kepada seluruh mahasiswa di fakultas tersebut. Setiap fakultas mempunyai satu display monitor yang membagi beberapa fitur yang dinamakan blok. Satu blok monitor di fakultas akan mencakup 3 blok, dan blok akan direlasikan dengan database yang diinputkan oleh SPA yang seterusnya akan ditampilkan ke masing-masing fakultas sesuai dengan inputan. Kemudian pada inputan atau update-nya akan dilakukan oleh setiap fakultas masing-masing. 2. Daftar fitur atau model komponen. Fitur-fitur yang disediakan di proyek ini sebagai berikut. A. Pengumuman fakultas atau universitas, di mana jika ada informasi yang diberikan oleh fakultas atau universitas, informasi langsung dapat diupdate oleh fakultas atau universitas dan ditampilkan pada display informasi. B. Penambahan waktu kuliah pengganti. Jika ada kuliah pengganti, maka sistem akan mengambil database tersebut dan menampilkan kuliah pengganti apa saja yang ada di fakultas, kehadiran dosen pengantar, pengajar, setiap dosen yang telah absen dan hadir mengambil absensi mata kuliah di SPA, maka petugas SPA akan menginput kehadiran dosen tersebut, kemudian secara otomatis sistem akan mengambil database tersebut. Lalu ditampilkan di layar monitor tahap hadir, sedangkan jika dosen tidak hadir lebih dari 20 menit, maka sistem akan menyatakan tidak hadir di layar monitor. C. Pesan sponsor. Layar monitor juga dilengkapi dengan pesan sponsor berbentuk teks atau video jika ada. Dengan demikian, Unisula dapat meningkatkan pendapat melalui sponsor resmi Unisula. 3. Mencakup tahapan versi atau optimal. A. Project tahap 1. Analisa terhadap sistem akademik online dan absensi yang ada di Unisula. B. Project tahap 2. Dalam waktu 2 bulan masa pengimplementasikan software aplikasi di mana programmer beserta
Selanjutnya, Mas. Instalasi hardware yang akan dipasang oleh teknisi yang nantinya akan memasang monitor di staf fakultas. Selain itu juga dilakukan instalasi terhadap koneksivitas, monitor, dan aplikasi yang telah dirancang. D. Project tahap 4. Masa testing sistem untuk menemukan suatu masalah yang terjadi pada sistem ini. E. Project tahap 5. Di mana tahap ini saat terjadi masalah atau bug pada project akan dilakukan maintenance untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem agar sistem ini bisa dipergunakan dengan baik. 4. Fitur atau modul atau komponen yang tidak termasuk proyek. Koneksi internet, server UNAS, perangkat PC, sistem operasi Windows, atau untuk admin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Khalifatul Isfa Aulia, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah rencana biaya. Rencana biaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya beli alat. Untuk biaya tenaga kerja, terdiri dari project manager, sistem analis, programmer, layout designer, dan teknisi. Untuk project manager, kita bekerja selama 54 hari dengan gaji per harinya 230.000, sehingga jumlah biayanya 12.420.000. Untuk sistem analis, kita bekerja selama 37 hari dengan gaji per harinya 200.000 dan jumlah biayanya 7.400.000. Untuk programmer, kita bekerja selama 67 hari dengan gaji per harinya 100.000 sehingga jumlah biayanya 6.700.000. Untuk layout designer, kita bekerja selama 60 hari dengan gaji per harinya 100.000, sehingga kita memerlukan biaya 6 juta. Untuk teknisi, kita bekerja selama 37 hari dengan gaji per harinya 75.000, dan total biayanya 2.775.000, sehingga diperlukan total biaya keseluruhannya sebesar 35.295.000. Untuk biaya beli alat, terdiri dari PC komputer, AMD VGA card, monitor LCD 32 inch, DVI splitter kabel, 16 port switch hub, D-Link Dash 1016E, serta kabelan. Untuk PC komputer, kita memerlukan 14 buah dengan harga per satuannya 1.500.000, sehingga diperlukan biaya 21 juta. Untuk AMD VGA card-nya, kita memerlukan 14 buah dengan harga persatuannya 500.000, sehingga kita memerlukan biaya 5.600.000. Untuk monitor LCD-nya, kita memerlukan 14 buah dengan harga persatuannya 3 juta, sehingga biayanya 42 juta. Untuk DVI splitter kabelnya, kita memerlukan 14 buah dengan harga persatuannya 200.000 dan jumlah biayanya 2.800.000. Untuk 16 port switch hub-nya, kita memerlukan 3 buah dengan harga persatuannya 500.000 dengan jumlah biaya 1.500.000, dan kabelannya kita memerlukan 14 buah dengan harga persatuannya 50.000 dan jumlahnya 700.000, sehingga kita memerlukan total biaya sebesar 73.600.000. Selanjutnya, work breakdown structure atau WBS. Untuk pembuatan schedule, sistem display informasi Unisula, di mana memberikan informasi yang diberikan oleh fakultas atau universitas. Informasi langsung dapat diupdate oleh fakultas atau universitas dan ditampilkan pada display informasi. Satu display monitor di fakultas akan mencakup 3 blok yang akan direlasikan dengan database yang diinputkan oleh SPA, yang seterusnya akan ditampilkan ke masing-masing fakultas sesuai dengan inputan. Kemudian pada input atau update-nya akan dilakukan oleh setiap fakultas masing-masing. Yang kedua ada analisa resiko. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini,
Semua orang ingin mendapatkan informasi lebih banyak dalam setiap bidang kehidupan. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi, telah berkembang pesat. Dikarenakan informasi adalah suatu cakupan pengetahuan tentang hal yang diperuntukkan bagi setiap orang. Dikarenakan sudah adanya sistem yang bisa membatasi kelemahan penyampaian informasi yang dilakukan secara manual, yakni penyampaian informasi secara komputerisasi. Di mana saat pembuatan informasi secara manual membutuhkan banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan, bahan-bahan yang terus menjadi perantaranya, serta informasi itu tidak selalu up to date, di mana informasi itu tidak selalu menampilkan hal-hal baru dalam kurun waktu hari itu. Selanjutnya, proses procurement. Terdiri dari koneksi internet, server UNAS, perangkat PC, serta sistem operasi Windows atau untuk admin. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan, Mas Torik Batiar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost budgeting. Cost budgeting terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya beli alat. Untuk biaya tenaga kerja, kami membutuhkan project manager, sistem analis, programmer, layout designer, dan teknisi. Untuk project manager, kami bekerja selama 54 hari dengan gaji per hari yaitu 230.000 dengan jumlah biayanya 12.420.000. Untuk sistem analis bekerja selama 37 hari dengan gaji per harinya 200.000 dengan jumlah biayanya 7.400.000. Dan untuk programmernya bekerja selama 67 hari dengan gaji per harinya 100.000 dengan total biayanya 6.700.000. Kemudian untuk layout desainernya bekerja selama 60 hari dengan gaji 100.000 per hari, total biayanya 6 juta. Kemudian untuk teknisi bekerja selama 37 hari dengan gaji per harinya 75.000 dengan total biaya 2.775.000 rupiah. Kemudian untuk total biaya keseluruhan biaya tenaga kerja yaitu 35.295.000 rupiah. Kemudian di sini ada biaya beli alat. Ya, ada PC komputer, AMD VGA card, monitor LCD 32 inch, DVI splitter kabel, 16 port switch hub, kabel LAN. Untuk PC komputernya kami membutuhkan sebanyak 14 buah dengan harga satuannya 1.500.000 dengan total biayanya 21 juta rupiah. Kemudian untuk AMD VGA card-nya membutuhkan 14 buah dengan harga satuannya 500.000, totalnya 5.600.000 rupiah. Kemudian untuk monitor LCD 32 inch membutuhkan 14 buah dengan harga satuan 3 juta rupiah dengan totalnya 42 juta rupiah. Untuk DVI splitter kabelnya membutuhkan 14 buah dengan harga satuannya 200.000 dan total biayanya yaitu 2.800.000. Untuk 16 port switch hub-nya kami membutuhkan 3 buah dengan harga satuannya 500.000, totalnya 1.500.000. Kemudian untuk kabel LAN kami membutuhkan 14 buah dengan harga satuannya 50.000, totalnya 700.000. Sehingga untuk biaya keseluruhan untuk biaya beli alatnya yaitu 73.600.000 rupiah. Kemudian di sini ada struktur organisasi dan tupoksi pelaksanaan proyek. Dimulai dari universitas, kemudian ke rektor, ke project manager atau QC supervisor, terus kemudian ke kepala administrasi, kepala lapangan, kepala logistik. Kemudian sampai ke pelaksanaan bagian ME,
pelaksana bagian struktur, pelaksana bagian arsitektur. Ini untuk struktur organisasi dan tupoksi pelaksanaan proyek. Kemudian untuk proyek ini yaitu pembuatan sistem display Unisula, time schedule-nya sebagai berikut. Untuk menganalisa sistem akademik, ada di bulan pertama, yang membutuhkan waktu selama 1 bulan. Kemudian untuk merancang penerapan sistem aplikasi di bulan kedua dan membutuhkan waktu selama sebulan. Untuk mengimplementasikan software aplikasinya, kami membutuhkan waktu selama 2 bulan, yaitu di bulan ketiga dan bulan keempat. Dan untuk instalasi hardware-nya di bulan kelima dan membutuhkan waktu selama sebulan. Kemudian untuk testing sistem untuk menemukan bug dan maintenance untuk memperbaiki bug di bulan ke-6 membutuhkan waktu selama 1 bulan. Dan untuk time schedule-nya yaitu kami membutuhkan waktu selama kurang lebih 6 bulan untuk pembuatan sistem display Unisula. Sekian presentasi dari kami, saya serahkan ke MC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.